Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan kelompok grup 1 pada mata kuliah pengembangan organisasi. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja pada presentasi atau diskusi kelompok kita terkait materi peran konsultan internal dan eksternal serta tipologi dari konsultan. Baik, selanjutnya yaitu tak lengkap bila kita tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ragil Danja, NIM 19042027, bersama 3 rekan saya, yaitu Fariska Yanti dengan NIM 19042091, Nadia 19042161, dan yang terakhir yaitu Nasyatul Nadia 19042162. Pada diskusi kelompok kali ini, kami akan mereview beberapa jurnal terkait peran konsultan internal, eksternal, dan tipologi konsultan. Review yang akan kami fokuskan yaitu terdapat 4 poin, yaitu latar belakang masalah, metode penelitian, hasil penelitian, dan saran. Baik, kita masuk pada review yang pertama, yaitu peran konsultan internal dalam pengembangan organisasi, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Yang pertama, review jurnal yang akan dibahas tentang peran konsultan internal dalam pengembangan organisasi, yaitu jurnal dengan judul Peran Konsultan Internal sebagai Watchdog, Konsultan, atau Katalis. Studi kasus ini dilakukan di Universitas Surabaya. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa auditor internal sebagai konsultan atau watchdog atau analis di lembaga pendidikan, yaitu Universitas Surabaya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran si auditor internal, yang pada dasarnya auditor internal ini merupakan orang yang memberikan saran atau memberikan masukan-masukan kepada organisasi atau yang dalam kasus ini yaitu Universitas Surabaya. Auditor internal memiliki peran dalam memberikan penilaian terhadap keefektifan pengendalian dalam organisasi. Audit internal juga berperan dalam melakukan penelitian terhadap berbagai kegiatan yang ada di perusahaan. Di samping tugas mereka sebagai pencari ketepatan dan kebenaran atas catatan akuntansi, sehingga peran audit internal dapat dikatakan sebagai konsultan internal dalam suatu organisasi, karena sifatnya memberikan penilaian terkait keefektifan terhadap berjalannya suatu organisasi. Permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah terkait peran yang dimainkan oleh auditor internal di Universitas Surabaya yang terdiri dari rektor dan direktur penjaminan mutu dan audit internal. Hal ini menyangkut persepsi audite Universitas Surabaya mengenai peran, pandangan, dan keberfungsian audit internal sebagai watchdog, konsultan, dan katalis. Sebagaimana diketahui bahwa watchdog yaitu auditor internal sebagai watchdog, mereka memainkan peran sebagai pengamat dalam operasional serta sebagai pemberi peringatan apabila terjadi penyalahgunaan atau praktik yang tidak baik. Jadi auditor internal sebagai watchdog hanya sebagai yang mengamati serta memberi peringatan saja. Sedangkan kalau auditor internal sebagai konsultan, mereka berperan dalam memberikan saran dalam upaya perbaikan dan turut serta aktif membantu manajemen dalam melakukan berbagai tindakan perbaikan. Dan auditor internal seperti inilah yang sebenarnya diharapkan. Kemudian auditor internal sebagai katalis, yaitu mereka memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan organisasi sudah memenuhi kebutuhan pelanggan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana peran auditor internal di Universitas Surabaya. Munculnya persepsi audite terhadap peranan auditor internal di Universitas Surabaya terkait perubahan paradigma fungsi auditor internal. Metode penelitian yang dilakukan yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dalam penelitiannya dengan menggunakan paradigma fenomenologis, yaitu mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena.
Peneliti melakukan pemahaman terhadap peristiwa dan keterkaitannya terhadap pada situasi tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengisian kuesioner, atau analisis dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pandangan audit terhadap peran auditor internal masih berada pada peran watchdog. Hal ini disebabkan karena harapan audit terhadap peningkatan kemampuan auditor internal. Audit berharap sebaiknya lebih banyak diubahnya sistem penugasan agar menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Auditor internal Universitas Surabaya dinilai belum menjalankan fungsinya sebagai konsultan maupun katalis dalam menjalankan tugas. Hal ini karena adanya perbedaan kapasitas auditor internal dengan hal pengalaman dan pengetahuan dasar mereka. Audit memiliki harapan agar auditor internal ikut dilibatkan dalam strategi seperti perencanaan, tidak hanya melakukan hal yang bersifat teknis saja. Berikutnya, saran dari penelitian ini yaitu keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitiannya seperti dalam ruang lingkup penelitian yang hanya membahas tentang persepsi audit terhadap auditor internal di tingkat fakultas bisnis dan ekonomika. Adanya pembatasan sistem perekrutan dan penugasan audit yang hanya pada lingkup Universitas Surabaya, serta fokus penelitian hanya pada audit internal saja. Maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian berikutnya, yaitu diharapkan adanya perbandingan sistem audit di perusahaan dengan sistem audit pada organisasi pendidikan. Kemudian penggunaan narasumber dari fakultas yang berbeda sehingga akan menghasilkan persepsi audit yang lebih luas. Peneliti juga memberikan saran agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengkaji lebih dalam terkait kinerja auditor internal Universitas Surabaya terhadap hasil audit eksternal yang dilakukan. Sekian review dari jurnal yang pertama. Saya kembalikan kepada Ragil. Baik, terima kasih atas penyampaian review jurnalnya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada poin yang kedua atau review jurnal yang kedua, yaitu peran konsultan internal dalam pengembangan organisasi. Kepada rekan saya, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, terkait peran konsultan manajemen konstruksi pada tahap pelaksanaan. Studi kasus ini dilakukan pada proyek pembangunan rumah sakit jiwa daerah di Profesor Ratum Busyang. Yang pertama, latar belakang masalah. Proyek konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang melakukan tenaga profesional untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu berupa konstruksi atau bangunan dengan biaya yang telah ditentukan. Dikarenakan proyek ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, secara tidak langsung dapat kita pahami bahwa proyek konstruksi melibatkan banyak pihak atau tenaga profesional yang memang sudah ahli pada bidangnya masing-masing. Karena banyaknya pihak yang terlibat pada proyek konstruksi ini, maka risiko terjadinya pertikaian atau konflik antara pihak yang ada di dalam proyek tersebut cukup tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkanlah jasa dari konsultan manajemen konstruksi untuk mengatur jalannya proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap sesudah pelaksanaan. Kemudian dibutuhkannya peran konsultan ini didasarkan atas latar belakang pemilik proyek yang tidak sepenuhnya memiliki sumber daya manusia yang kompeten maupun waktu yang cukup untuk mengelola. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait peranan konsultan manajemen konstruksi pada tahap pelaksanaan proyek pembangunan rumah sakit jiwa daerah Profesor Ratum Busyang. Perlu ditekankan kembali bahwa penelitian ini hanya meneliti proyek konstruksi pada tahap pelaksanaan saja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Kemudian terkait pengumpulan data primer melalui wawancara dan survei lapangan. Dan terakhir pengumpulan data sekunder, analisis data, dan kesimpulan beserta saran. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pembangunan rumah sakit jiwa daerah Profesor Ratum Busyang, konsultan manajemen konstruksi PT Artefak Arkindo telah menjalankan sebagian besar peran mereka dengan cukup baik, terutama dalam koordinasi antar pihak. Pernyataan hasil ini didukung dengan adanya hal-hal berikut. Yang pertama,
konsultan telah berkoordinir dan memberikan arahan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek. Yang kedua, konsultan manajemen konstruksi atau disingkat dengan KMK telah melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Yang ketiga, konsultan manajemen konstruksi selalu memproses berita acara yang akan diserahkan ke owner untuk ditandatangani. Yang keempat, jika ada kendala dalam fasilitas pendukung, maka konsultan manajemen konstruksi dengan sigap akan menindaklanjuti berdasarkan evaluasi teknis. Yang kelima, konsultan manajemen konstruksi telah memberikan persetujuan terhadap pengadaan gambar kerja atau shop drawing. Yang keenam, konsultan manajemen konstruksi telah mengontrol kualitas tenaga kerja, material, dan peralatan dari kontraktor. Yang ketujuh, konsultan manajemen konstruksi ikut menyusun dan memantau penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dan serta protokol COVID-19. Yang kedelapan, KMK telah menjalankan perannya untuk memeriksa laporan secara berkala. Yang kesembilan, konsultan telah memproses pembayaran kontraktor. Yang kesepuluh, jika ada tambahan kerja dari owner, konsultan akan menerapkan sistem anggaran berimbang sehingga pada hasil akhir pekerjaan yang dilakukan pekerja akan tetap sesuai dengan nilai kontrak awal. Yang ke-11, konsultan telah melakukan kewajibannya untuk memeriksa hasil kerja kontraktor. Kemudian, jika ada yang tidak sesuai, konsultan akan memberikan tuntutan lewat side memo kepada kontraktor. Yang ke-12 adalah konsultan menginstruksikan kepada kontraktor untuk membuat gambar rekaman akhir yang sesuai dengan kondisi lapangan terbaru. Kemudian, konsultan juga telah menjalankan peranannya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam tahapan pelaksanaan pembangunan rumah sakit. Ini dibuktikan dengan konsultan yang telah mengarahkan kontraktor untuk menjembatani penyelesaian masalah internal antara pekerja. Kemudian, adanya tindakan langsung dari konsultan saat mengetahui ekskavator yang rusak, dengan cara menghubungi kontraktor. Namun, satu hal yang masih perlu dievaluasi kembali yaitu mengenai penerapan K3 dalam proyek ini yang belum optimal. Padahal penerapan K3 merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan lingkungan kerja. Terakhir, bagian saran. Penulis menyarankan konsultan manajemen konstruksi untuk kedepannya lebih ketat lagi dalam hal penerapan K3 di lapangan kerja. Kemudian, konsultan perlu membangun komunikasi yang lebih konstruktif dengan para tenaga kerja. Adanya komunikasi dua arah yang sehat antara konsultan dan pekerja bisa menjadi bagian penting dalam terwujudnya kesadaran akan keselamatan kerja. Saran yang terakhir adalah diterapkannya pemberian sanksi terhadap pengabaian pemakaian APD. Harus lebih dipertegas demi keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nasyatul Nadia yang telah membacakan review materi yang kedua. Oke, lanjut ke review jurnal ketiga, yaitu peran konsultan eksternal dalam pengembangan organisasi. Dipersilakan untuk rekan saya untuk memaparkan reviewnya. Baiklah, saya Paskayanti di sini akan menjelaskan tentang bagian ketiga, yaitu tentang peran konsultan eksternal dalam pengembangan organisasi, yang dimana studi kasusnya yaitu tentang analisis peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan pada salah satu perusahaan yang berada di Kota Padang. Latar belakang masalahnya di sini yaitu di mana kepatuhan perpajakan merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara yang menggunakan sistem perpajakan, baik itu pada negara berkembang maupun negara maju. Kepatuhan wajib pajak harus mendapatkan perhatian yang lebih bagi suatu negara, karena pajak memiliki peran yang besar terhadap sumber utama penerima negara. Lalu masalah kepatuhan wajib pajak ini merupakan masalah utama dalam suatu negara. Jika tingkat kepatuhan dalam suatu negara rendah, maka akan muncul tindakan penghindaran, penyelundupan, serta kelalaian pajak yang dapat merugikan negara itu sendiri. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah konsultan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Lalu tujuan dari penelitian ini secara khusus yaitu untuk menyelidiki apakah ada hubungan antara saran yang ditawarkan oleh konsultan pajak dengan sikap kepatuhan wajib pajak terkait pembayaran pajak, pemerintahan literatur kepatuhan pajak
mengungkapkan kurangnya perhatian penelitian mengenai dampak para konsultan pajak terhadap perilaku kepatuhan. Kemudian peneliti juga ingin meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lalu selanjutnya itu metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dan terdapat dua jenis data pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang itu yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, sementara data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Lalu hasil penelitiannya, ada alasan menggunakan jasa konsultan pajak ini. Yang pertama itu pada umumnya wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak disebabkan oleh beberapa alasan. Di antaranya yaitu adanya kurangnya pengetahuan pihak terhadap segala peraturan perpajakan, lalu peraturan perpajakan yang rumit dan berbelit-belit agar terhindar dari sanksi perpajakan dan ingin lebih fokus dalam melakukan kegiatan atau kemajuan perusahaan, serta alasan-alasan lainnya dalam rangka mencapai kepatuhan perusahaan dalam kan. Lalu perusahaan mengandalkan jasa konsultan pajak ini agar dapat memudahkan perusahaan dalam mengurus kewajiban perpajakan, sehingga perusahaan dapat lebih fokus untuk kegiatan lain. Dengan adanya konsultan pajak, perusahaan tetap dapat melanjutkan tugasnya, terutama dalam hal pajak, karena ada konsultan pajak yang membantu sehingga semuanya berjalan lebih efektif dan efisien. Lalu sistem perpajakan di Indonesia mempunyai peraturan yang cukup kompleks. Tidak hanya peraturan perpajakan Indonesia juga cenderung berubah-berubah serta kurangnya optimalnya sosialisasi dari otoritas perpajakan kepada wajib pajak membuat wajib pajak memerlukan bantuan pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Peraturan pajak Next moderator. Lalu selanjutnya di antara tipe konsultan pajak honest konsultan dan question konsultan, wajib pajak ini cenderung lebih banyak memilih untuk menggunakan jasa konsultan pajak dengan tipe honest konsultan. Dikarenakan wajib pajak lebih memilih untuk bersikap jujur dan terbuka dalam hal perpajakan. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa jika memilih untuk memperkecil jumlah pajak yang akan dibayar itu tidak akan memberikan keuntungan yang besar dan tidak jauh berbeda jika harus membayar pajak dengan jumlah yang sebenarnya. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak adalah untuk membantu mereka dalam mengurus segala macam kegiatan perpajakan. Oleh karena itu, mereka cenderung untuk lebih memilih konsultan pajak dengan tipe honest konsultan. Lalu saran dari penelitian studi kasus ini yaitu dari hasil wawancara semua wajib pajak lebih memilih saran konsultan pajak yang konservatif. Hal ini dikarenakan wajib pajak lebih menginginkan untuk bersikap jujur dalam perpajakan dan lebih ingin mempertahankan serta mempercayai konsultan pajak yang cenderung memberikan saran konservatif. Dan jika ada saran yang bersifat konservatif dari konsultan pajak yang mungkin tidak bisa diterima oleh wajib pajak, maka wajib pajak tersebut lebih cenderung untuk mendiskusikannya dengan konsultan tanpa harus mengganti dengan konsultan pajak yang baru, karena mereka telah mempercayai konsultan pajak yang cenderung memberikan saran konservatif daripada konsultan pajak yang cenderung memberikan saran untuk melakukan penghindaran perpajakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Ragil. Baik, terima kasih atas pemaparan review jurnalnya terkait peranan konsultan eksternal dalam pengembangan organisasi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam poin keempat atau review terakhir, yaitu tipologi konsultan dalam pengembangan organisasi. Review jurnal kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Peran dan Strategi Konsultan PR atau Public Relation dalam Kampanye Politik Indonesia. Studi kasusnya di Tangerang Selatan, karya Novi Erlita. Baik, latar belakang masalah. Adanya format baru dalam pemilihan umum 2004 yang lalu menantang para partai politik atau parpol beserta pemilu untuk bermain ekstra keras dalam mensosialisasikan program-program politik
visi misi politik, dan nama-nama yang menjadi jagoan mereka adalah pemilih tersebut. Ini menjadi momentum yang tepat bagi kalangan parpol untuk melakukan upaya kehumasan dengan baik. Memang belum banyak partai politik yang menyadari pentingnya strategi kehumasan atau public relations secara tepat. Padahal strategi kehumasan atau public relation mampu menjembatani komunikasi politik yang efektif antara parpol dengan masyarakat. Dan dengan cara demikian citra parpol pun ikut terdongkrak. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan yang telah digelar hanya diikuti oleh 4 pasang kandidat dari belasan formulir pendaftaran yang diambil. KPU daerah Tangerang Selatan hanya menerima pengembalian 4 berkas pendaftaran. Kandidat 4 pasangan calon yang terdiri dari 2 jalur parpol dan 2 jalur independen. Fenomena riuhnya euforia kampanye politik Tangerang Selatan, walaupun beberapa partai politik besar telah mencoba merancang komunikasi politiknya melalui konsultan secara profesional, bahkan ada yang mempercayai kepada konsultan profesional public relation. Penciptaan dan pembentukan image positif sedemikian rupa, baik dalam event-event kampanye Tangerang Selatan, melalui pemberitaan di media massa, hingga pada iklan politik di berbagai media cetak maupun media elektronik. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran konsultan public relation dalam kampanye politik di Indonesia dengan studi kasus yaitu Pilkada Tangerang Selatan pada putaran pertama. Metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Dengan tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui bagaimana peran konsultan public relation dalam kampanye politik, tepatnya di Pilkada Tangerang Selatan putaran pertama. Kemudian menganalisis isi pesan kampanye politik yang dibuat oleh konsultan public relation dalam Pilkada tersebut. Kemudian berupaya melakukan peningkatan analisis dalam perencanaan kampanye konsultan public relation yang berperspektif demokrasi secara tepat. Hasil penelitian atau temuan penelitian yaitu terdapat dukungan dan hambatan. Dukungannya yaitu para kandidat wali kota atau wakil wali kota Tangerang Selatan tampak lebih intens melakukan roadshow ke sejumlah tokoh. Asumsi yang dibangun dengan kegiatan tersebut, para capres akan mendapat dukungan dari tokoh. Para calon wali kota atau wakil wali kota akan mendapat dukungan dari tokoh dan juga dari para pengikutnya. Kedua yaitu pasangan wali kota dan wakil wali kota Pilkada Tangsel yang tampak lebih intens melakukan kunjungan dan melakukan kegiatan di tengah publik secara langsung. Yang ketiga yaitu kandidat yang tampak terus menampilkan dirinya melalui media, baik melalui iklan politik maupun peliputan ataupun pemberitaan. Keempat yaitu kandidat tampak lebih rajin berburu kegiatan seminar, bedah buku, diskusi-diskusi di sejumlah hotel berbintang, serta bersilaturahmi dengan para elit pemimpin daerah. Selanjutnya yaitu terdapat hambatan. Hambatan yang ditemukan dalam komunikasi yang dilakukan oleh konsultan public relation yaitu terkait kultur politik masing-masing partai politik. Kemudian mata rantai koalisi politik masa lalu dan masa depan. Selanjutnya yaitu bersumber dari gesekan dan konflik kepentingan partai politik yang terus-menerus mengguncang stabilitas manajemen internal maupun eksternal partai politik. Yang terakhir yaitu bersumber dari adanya ancaman degradasi pengaruh ideologi partai politik dan memudarnya orientasi pemilih, sehingga parpol tidak percaya diri mendorong sejumlah kadernya untuk maju dalam persaingan Pilkada Tangerang Selatan yang akan mendatang. Kemudian dari kebijakan internal parpol Pilkada Tangsel juga pada bulan November lalu. Oke, kita masuk pada poin terakhir yaitu saran. Saran yang dapat dilakukan dalam penerapan konsultan public relation yaitu mengatasi hambatan yang ditemukan,
dengan menerapkan berbagai tipologi gaya konsultan yang fleksibel. Artinya bisa diterapkan dalam situasi apapun. Di mana dari pemaparan materi tersebut diketahui bahwa memang benar gaya pembujuk yang dilakukan oleh konsultan sudah mampu menarik antusias publik, tetapi masih terdapat masalah dalam internal maupun eksternal partai, sehingga diperlukan berbagai peranan gaya konsultan lainnya, seperti gaya stabilisator, gaya pandu, dan gaya analisis, maupun gaya penggembira, sehingga mencairkan suasana internal dari partai politik, sehingga memaksimalkan fungsi dan tujuan dari adanya konsultan public relation di kegiatan pemilu berikutnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Dengan berakhirnya pemaparan review jurnal dari saya, maka berakhir pula presentasi diskusi kelompok grup 1 terkait peran internal dan eksternal konsultan maupun tipologi gaya konsultan. Kami dari grup 1 mengucapkan maaf apabila ada kata yang salah. Kami sama-sama akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.